Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, brother and sister, ada yang bisa baca Jawa itu? Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kita disesuaikan dengan jarak mileage dan setiap tetes dari fuel atau setiap watt dari elektrik, insyaallah. Alhamdulillah. Kita udah berpuasa berapa hari, Bu? Bapak? 10? Oh, udah 11 lagi. Dari tanggal berapa gitu? Dari Kamis Jumat? Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 10. Berarti sekarang tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 11 Ramadan atau tanggal 1? Alhamdulillah. Seperti biasanya para asatid atau penceramah menyampaikan 3 hal atau 3 periode dalam berpuasa. Yang pertama apa? Rahmah, kemudian maghfirah, kemudian dibebaskan dari api neraka. Ya, itu dapat hafal semuanya. Dan alhamdulillah saya dapat inspirasi dari imam kita Syekh Mudarandi. Ya, dulu zaman saya masih gini, dia nggak ingat saya lagi. Kalau nggak ketemuin bapaknya, saya juga lupa sama dia. Alhamdulillah, ini mungkin ada ibunya. Mana ibunya? Alhamdulillah, sudah bisa mendidik anaknya, dan dia anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ya, dan alhamdulillah, dulu tinggal di Orange County, kemudian mendekat ke masjid. Alhamdulillah dapat mendidik putranya satu-satunya, dan alhamdulillah insya Allah nanti di surga akan memberikan mahkota kepada kedua. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya Pak Rofi, insya Allah. Alhamdulillah. Dan awal ayat yang dibacakan oleh imam kita Randy adalah apa tadi, Bu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha was samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Ini searah ya. Dari kemarin saya nanya istri saya, khotbahnya apa? Khotirnya apa? Cari aja sendiri. Cari apa? Nggak ada apa. Alhamdulillah. Randy membawa keberkahan, mendapatkan inspirasi untuk bisa menyampaikan, dan kebetulan kita berada di periode kedua Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Ya. Di setiap pelajaran yang Allah berikan kepada kita selalu memberikan kabar gembira, glad tiding. Ya, glad tiding pada kita semua. Ya. Ketika Ramadan, ya, ayat populer kita adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, untuk menjadi bertakwa. Dan ayat yang dibawakan yang pertama tadi di akhirnya adalah uiddat lil muttaqin, agar bagi orang-orang yang bertakwa. Sari'u, bersegeralah kepada ampunan Allah. Maghfiratin mir rabbikum wa jannatun, dan kepada surga, kepada jannah, kepada kebun. Ya, to paradise. Kepada Allah dan kepada surga. Kita tuh bersegera pada ampunan Allah. Jadi jangan tunggu-tunggu. Ya.
Dan anehnya, bukan sebuah apa namanya keanehan bagi kita, tapi kalau kita pikirkan, ya, wajanatun arduha, yang luasnya, wasamawat, seperti apa? Langit dan sebanding nggak sih? Sebanding nggak langit dengan bumi itu? Bumi kecil. Di antara planet masih ada yang lebih besar lagi. Dibanding matahari, belum apa-apanya bumi. Tapi kenapa Allah selalu menyampaikan dengan wasamawati wal ard? Kenapa? Karena diri kita itu selalu menganggap dunia itu segalanya, everything. Padahal kalau kita lihat makin lama makin kecil, belum dibandingkan dengan galaksi, Bima Sakti, dan lain sebagainya. Nggak ada apa-apanya, tapi Allah selalu membandingkan wasamawati wal ard. Aneh nggak kalau kita pikirkan? Nggak ada bandingannya. Kenapa Allah menambahkan bumi? Kenapa? Kebayang nggak kita banding-bandingkan dengan planet yang lain? Masih kalah bumi itu besarnya. Karena kita menganggap bahwa bumi itu luas, bumi itu segalanya, bumi itu pokoknya hidup kita segalanya aja gitu. Sampai ada yang kerja 36 jam sehari gitu, bingung. Saking-sakingnya dia mengejar dunia. Cukup nggak? Nggak cukup. Nggak akan cukup. Tidak akan pernah merasa cukup. Cukup itu ada di dalam hati kita. Karena kita merasa sempit. Kita merasa kurang dan kurang. Ya, itu. Akibatnya, maka Allah sudah memahami makhluknya, ciptaannya, bahwa bandingkan aja langit dengan bumi. Gitu. Ini maka Allah mengajak kita bersegera. Ya. Kalau Sunan Kalijogo memberikan syairnya apa? Dodo tiro, kumiter bedahing pinggir. Ya, this English, oke? Okay? Ya. Jadi dodo tiro itu, jadi ada 3 bait. Pertama adalah ilir, kemudian cahangon, kemudian baru dodo tiro. Yang pertama ilir-ilir itu 4 baris itu memberikan kabar gembira. Kabar gembira, ayo bangun, datangi, panenlah semuanya apa yang kita tanam. Yang keduanya ada usaha, ya, usaha. Tentu usaha kita tidak 100% berhasil, tentu ada kekurangannya. Maka tadi dodo tiro tadi, diri kita ini ketika berinteraksi dengan manusia, berbuat sesuatu, melangkahkan sesuatu, ada kekeliruannya, tidak dengan sengaja. Maka disebutkan bedah ing pinggir, robek di ujungnya. Bendera kalau kita kibarkan terus-menerus ke angin, lama-lama ujungnya sobek. Kalau kita biarkan terus, ya, makin amburadul. Maka sebelum semakin besar, tondomono jelumatono. Segera perbaiki, segera istighfar, namanya juga segera. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sammatil ard wa idat lil. Benar gitu tadi ya. Kalau kita lanjutkan ayatnya itu, tahu di surat apa? Randy diam. Ayo yang bisa jawab boleh nambah sahur ini. Bekal sahur. Surah Al-Maidah ya, Surah Al-Maidah wasari'u ila maghfirah. Al-Imran, Al-Imran. Salah, surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 133. 3133. Diingat itu, nomornya keluar. Ya, keluar maksudnya dalam ayat, dalam salat keluar. Kemudian diurutkan apa tadi? Ya, yaitu orang-orang yang alladzina menginfakkan. Tadi Mas Haji udah mulai ngoyak-ngoyak itu apa namanya? Mengingatkan untuk ketika sarra wa dharra. Ya, ketika kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. In ease or in hardship, we need to spend our money. Charity. Ya, jangan sampai defisit berapa tadi Mas Cici?
14.000, defisit 14.000. Kalau Sri Mulyani mah enteng gitu, ya, langsung bayar tunai cash gitu. Ini masih tauhid insya Allah. Ya. Nah ini harus kita kerja di periode maghfirah. Ya. Dikejar maghfirah ini untuk bersegera, jangan dibiarkan. Karena setiap orang melakukan sesuatu yang baru pasti berat. Pasti berat, ada tantangan. Ada tantangan. Orang yang baik ketika akan melakukan kesalahan dengan sengaja, dia berat. Tapi ketika kesalahan itu dilakukan lagi dengan sengaja, enteng. Dan ketika seseorang itu sering berbuat buruk, ingin kembali kepada kebaikan, berat. Gak mudah. Karena ada tantangan, ada perlawanan. Ya kan? Kalau kata Pak Muazzam, sakau gitu. Ya, ketika orang namanya sakau gitu, udah sulit dikendalikan. Ya. Dia ingin lagi. Ini, pada saat ini kita ada di periode yang kedua di bulan Ramadan ini untuk segera menuju maghfirah Allah. Ya, ampunan Allah. Allah paling suka ketika hambanya memohon ampun. Paling suka. Allah paling benci orang yang tidak mau berdoa. Paling benci karena dia merasa kecukupan. Mereka tidak merasa kekurangan. Itu Allah yang paling murka. Ya. Maka kita untuk dapat mewujudkan itu, Allah memberikan keleluasaan, pilihan, ya, dan tempat yang sangat luar biasa luasnya, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena kita merasa, Allah udah yakin bahwa manusia itu merasa dunia itu luas sekali. Ya. Bagi orang yang diberikan keluasan. Tapi enggak begitu bagi orang yang merasa ada kesempitan, kesulitan hidup biasanya gitu. Diukur dari finansial. Mereka ukur dari kekayaan. Mereka ukur dari ketidakbisaan. Itu merasa kecil, merasa sempit. Kenapa Allah berikan aku begini, berikan aku begitu? Kenapa nggak seperti si fulan, si fulana, dan lain sebagainya? Dia bisa pakai Rubicon, dia bisa pakai SMK, kan gitu. Dia pengen seperti yang ini begitu. Dia kurang bersyukur. Padahal kalau sadari, bisa jadi ketika Allah berikan kecukupan, dia khilaf. Dia malah terjerumus dalam jurang kenistaan. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita bagi yang secara finansial, secara materi kurang, jangan bersedih hati. Allah kaya. Ya. Allah kaya. Tinggal orang itu apakah dia ada merasa kekurangan atau dia merasa cukup. Yang membuat orang bahagia itu kalau dia merasa cukup. Ya. Dan berikanlah dan sampaikanlah kepada Allah untuk mencukupi kehidupannya. Bisa jadi apa-apa yang dia merasakan sulit di dunia ini, Allah akan berikan kemudahan di akhirat. Ya, bisa jadi orang-orang yang kita lihat memiliki kecukupan materi, ternyata di akhirnya jadi miskin, ya, kekurangan dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian yang rahmatullah, alhamdulillah, sebuah peringatan yang kita perlu renungi bersama, bahwa kita perlu mendorong adik-adik kita ini, seperti Mas Randy, seperti Mas Bagas, dan lain-lainnya, didorong untuk maju, untuk aktif di masjid. Itu adalah kekayaan kita. Itu adalah tolok ukur dari keberhasilan, ya, sebuah lembaga ketika dia bisa memajukan anak-anak mudanya. Ya. Jangan yang udah mau pensiun,
yang apa namanya sudah mulai meninggalkan dunia hitam, ya, banyak uban maksudnya, itu baru pada ke masjid, baru pada zikir, ya. Bukannya keliru, bukan, tetapi eh, masjid jadi lemah, jadi rapuh. Maka anak-anak muda ini harus kita kagetkan. Alhamdulillah kita punya imam tetap di Thohir, Syekh Anas, ya. Alhamdulillah hasil didikan Pak Taufik, Pak Taufik sama Mbak Taufik, ya. Alhamdulillah menjadi contoh-contoh yang sangat luar biasa. Dan itu bukan kerja yang mudah. Ini usaha keras, ya. Dan juga doa. Ini yang perlu kita teruskan. Kebiasaan kita menghadap pada Allah, kita memohon pada Allah sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu kapan Allah membolak-balikan hati kita ini. Ya. Kita terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak keturunan kita bisa menjadi qurrata a'yun. Okay. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, gimana di surat Ibrahim ayat 39, 40. 41 ya. Gimana doanya Marjo? Allahumma ini ya. Ketika doa itu kita baca berulang-ulang terus dan kita tidak ada henti-hentinya, ya. Kemudian di apa namanya surat Al-Furqan, ya, ayat 74, ya, kita ulang-ulang, kita sambung terus-menerus, tidak putus. Bagaimanapun kondisi anak kita, mau kita puas dengan anak kita ataupun kita gelisah dengan anak kita, baca terus setiap selesai sholat, setiap ada kesempatan berdoa, ya. Karena Allah sangat menyenangi hambanya yang senantiasa berdoa dan meminta kepadanya. Artinya Allah sangat mencintai kita dan kita dekat dengan Allah. Ustadz, saya sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabul-kabulkan, ya. Banyak kan begitu dari kita. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku menyintai hambaku. Allah menyukai doa yang dipanjatkan. Malaikat pun sampai istilahnya komplain, ya Allah kenapa nggak kamu kabulkan? Aku menyukai tangisan hambaku. Maka ketika kita berdoa, usahakan menangis, ya. Dengan sepenuh hati. Allah menyukai dan Allah minta diulang terus, diulang. Bukan Allah tolak, bukan Allah nggak mau mendengar, bukan Allah tidak kabulkan. Allah menyukai doa kita yang kita panjatkan terus. Allah menyukainya, ya. Itu yang senantiasa Allah berikan kabar gembira tadi, letaidin. Jadi tidak ada rasa putus asa untuk berdoa, terus menerus. Ya kan, pernah kan yang ada cerita bahwa di salah satu pesantren yang punya warung selalu nulis 10 anak yang paling nakal, ya kan? Diberikan kepada kiainya, setiap malam kiainya berdoa. Yang punya warung pengennya besoknya udah nggak nakal lagi. Ya tetap begitu sampai dia selesai santren. Ya. Qadarullah puluhan tahun berikutnya, ya, ada tablik yang sangat besar, ya, hal itu diceritakan karena yang akan memberikan tausiah adalah seorang mufti, ya, seorang syekh yang sudah luar biasa jamaahnya. Maka ketika disampaikan, beliau menyadari si
saya itu bahwa akulah yang ditulis nomor 1 oleh tukang warung itu. Dia yang paling nakal, yang paling ini. Tapi alhamdulillah akhirnya cuma. Kenapa? Rahasianya di mana? Si punya warung komplain pada kiainya. Dia nggak bisa ngerubah. Saya yang berdoa setiap malam. Dan alhamdulillah akibatnya menjadi seorang yang luar biasa. Maka doa, ya, iftahul ibadah, bahwa doa itu adalah kuncinya ibadah. Maka teruslah kita berdoa, ya, teruslah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersegera memperbaiki diri. Mudah-mudahan dalam kondisi dalam bulan Ramadan ini kita bisa segera mensucikan diri kita. Kita pada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan doa kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah, yang masih belum benar langkah dan lakunya, dan untuk memperbaikinya terus kita berdoa. Insya Allah Allah akan kabulkan. Kapannya tinggal kesabaran kita. Ketika kita belum melihat hasilnya, kita optimis bahwa Allah menyukai doa yang kita panjatkan. Jangan berputus asa dengan doa. Maka perbanyaklah doa, ya. Termasuk pada kedua orang tua kita apabila dia masih hidup maupun telah tiada. Ya, apalagi di sini jamaah masih pada muda, udah lebih dari 40 tahun semua ini. Senantiasa berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Pasti berarti ini tutu laika wa ini minal muslimin. Ya. Terus berdoa, doakan orang tua kita, karena kita bisa tergerak hati kita datang ke majelis ini, datang ke masjid ini, melakukan puasa ini, karena siapa? Dari orang tua kita. Orang kita hanya mendidik kita, mengajak kita, mengajarin kita untuk tetap menjaga akidah kita. Tidak ada lain. Maka dari Luqman pun juga sama menyampaikan pada putranya. Yang pertama kan, la tusyrik billah. Janganlah engkau sekutukan Allah. Itu yang nomor 1. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya, termasuk pada bir walidain. Ya. Berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ya. Insya Allah, mungkin saya nggak panjang lebar, udah jam 10. Sebelum rapat. Udah ya? Udah capek katanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Semua kekeliruan ada dari saya. Ketika ada benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah menerima pahala Ramadan kita. Allah memberikan kelancaran tilawah kita dan memperbanyak amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Aku lu kalau ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.